Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita membuat sebuah aplikasi, ya, sebelum kita membuat aplikasi website, sebelum kita choose ya, alangkah baiknya kita ngerti dulu atau kita paling tidak bisa merancang dulu. Ya, kita kenal dulu sebenarnya apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya. Ya mungkin di mata kuliah lain teman-teman sudah dapat itu ya, teman-teman sudah mendapatkan materi itu ya, tapi di sini saya ingin menyampaikan lagi, nggak apa-apa ya, mungkin beda ya, hanya sebagai pengetahuan ya untuk nambah-nambah ilmu ya, bahwasanya saya ingin tanya dulu, saya ingin bahas dulu tentang desain interface. Nah, menurut teman-teman atau yang teman-teman ketahui, desain interface itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang dimaksud dengan desain user interface ya, atau bahasa kerennya teknik UI, UI teknik desain, ya, atau teknik desain interface. Yang dimaksud desain UI atau desain UI itu apa? Ada yang tahu? Teman-teman silahkan bisa jawab di kolom live chat, yang di Instagram juga boleh jawab apa yang Anda ketahui tentang ZUI, tampilan antar muka ya. Tampilan atau teknik untuk mendesain sebuah aplikasi, baik itu aplikasi web maupun mobile ya. Nah, saat ini aplikasi kan ada dua, ada aplikasi web, ada aplikasi mobile. Nah, yang akan kita pelajari nanti itu adalah aplikasi untuk pemrograman web ya, atau versi desktop, versi web. Oke, saya skip. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, manakah yang akan kita utamakan, fitur dulu apa layout dulu? Ayo teman-teman ya, membuat desain antar muka, membuat guna untuk digunakan dan menyenangkan ya, Mas Rido ya. Nah, terus kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, fitur dulu apa layout dulu? Kalau menurut teman-teman silahkan semuanya boleh menjawab di live chat ya, silahkan Anda jawab di live chat. Oke, menurut teman-teman yang perlu dipersiapkan layout
dulu apa fitur dulu? Oke, di sini sudah ada 2 menjawab layout. Yang lain monggo, di sini ada 15 viewer, 15 yang sedang mengikuti kelas. Silakan boleh jawab. Mau di fitur dulu apa layout dulu? Layout bertiga nih, yang lain ayo. Oke, Mas Misbahul, selamat datang. Layout, oke, semua menjawab layout. Layout dulu apa fitur dulu? Oke, kita lihat bareng-bareng. Ketika kita memilih layout dulu, karena tadi teman-teman banyak yang menjawab layout, ya, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Akan muncul beberapa hal yang ditanyakan di sini. Ya, apakah desain layout yang dibuat membutuhkan navbar atau sidebar, navigasi atau side? Nah, jika iya, di mana posisi navigation bar mau diletakkan? Apakah di kanan? Apakah di kiri? Yang ketiga, terus kira-kira posisinya bagaimana? Ya, mau dibuat full screen atau tidak? Nah, ini baru navbar, belum nanti fitur yang lainnya, belum nanti fitur pencarian, fitur gambar atau fitur video dan lain sebagainya. Maka waktu kita akan habis di layouting. Ketika kita membangun sebuah sistem atau sebuah aplikasi, kalau langkah kita menentukan layoutnya dulu, maka kita akan menghabiskan waktu di layouting. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya sudah ada fiturnya dulu. Sudah ada fiturnya dulu. Jadi jelas isinya, kontennya sudah ada. Jadi kita tahu, oke, saya ingin membuat aplikasi untuk rumah sakit. Ya, kita nggak usah memikirkan layoutnya dulu. Ya, jadi fiturnya kira-kira apa saja? Oh, aplikasi di rumah sakit ini, ya, nanti yang dibutuhkan apa? Ya, fitur apa saja yang tersedia di dalam aplikasi yang akan kita buat. Ya. Terus selanjutnya yang kedua, informasi. Kira-kira informasi yang dibutuhkan oleh pengguna itu apa saja? Seperti itu, ya. Memang kebanyakan, ya ini enggak teman-teman aja yang hadir di sini ya. Kebanyakan cenderung memilih layout dulu, sama seperti jawaban teman-teman. Layoutnya dulu ditentukan, layoutnya, desainnya, nanti bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, padahal yang paling penting itu adalah kontennya, adalah fiturnya. Baru kita memikirkan layout. Contoh
Misalnya kita pengen membuat sebuah aplikasi. Aplikasi di sini adalah penyedia tiket pesawat. Nah, kita harus ngerti dulu ya bahwa di dalam aplikasi penyedia tiket pesawat ya, itu ada sebuah fitur pencarian penerbangan maskapai. Ya. Terus yang dicari apa? Nah, mungkin kita udah bikin layoutnya bentuknya seperti ini ya. Di situ harus ada data jadwal keberangkatan pesawat. Ya enggak? Terus ada lagi berapa biaya penerbangan maskapai. Ya, atau mungkin fitur yang lainnya. Baru kita tentukan, oh nanti layoutnya seperti ini yang sesuai. Ya. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami. Ya. Akhirnya saya bisa mendesain, menentukan seperti ini. Ya tadi kalau kita udah nyiapin dulu layoutnya nanti kira-kira seperti ini. Bahkan ini kebutuhannya apa, isinya apa nanti kita juga belum jelas. Kalau sudah ada kontennya, sudah jelas, kita mendesainnya pun enak. Oh, round trip. Oh, one way. Lokasinya dari mana? Nah, terus kita mau pergi kemana? Nah, ini ada departemennya, ada retennya. Nanti berapa orang? Ya. Terus kelasnya apa? Ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Walaupun nanti tetap diserahkan ke teman-teman. Tapi dari sinilah ya, saya belajar bahwa memang sebetulnya kita jangan terlalu fokus ke layouting dulu, melainkan ke konten. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditambahkan teman-teman? Ingin ditambahkan tentang pengetahuan teman-teman tentang desain? Atau mungkin sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi desain, membuat web atau menganalisa sebuah website. Monggo, silahkan. Silahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Monggo, jika ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin ingin ditambahkan menurut pengetahuan teman-teman. Itu seperti apa? Monggo Mas Alif, Mas Dani, dengan tadi yang saya sampaikan. Belum ada, aman ya. Karena ini materinya refreshing aja.
Hujan-hujan kan enaknya bahas yang santai-santai. Oke, kita nggak nyampe ke sini. Nah, user interface design di versi kedua yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya desain ini ya digunakan untuk apa tuh? Nah, untuk menampilkan tag, media, animasi, button dan lain sebagainya. Manfaatnya adalah untuk informasi, ya, solving problem, UX, tampilan, terus pengguna. Ya, nanti ada website, ada mobile, app. Ini untuk iOS dan Android. Dan kita nanti akan membuat yang versi website dulu. Terus website seperti ini ya. Ini untuk app. Pembanding ini contoh. Nah, kenapa kita harus ke fitur yang awal? Dalam penentuan fitur ini sebenarnya juga membutuhkan waktu. Misal, kita pengen merancang dulu aplikasi Tor haji dan umroh. Nah, oleh Siswanto misalnya. Saya ingin membangun sebuah aplikasi Tor haji dan umroh. Nah, nanti ada beberapa yang harus kita lihat. Yang pertama ada problem. Kita lihat dulu problemnya. Yang kedua ada market atau user. Nah, jadi kita lihat dulu kontennya. Terus ada solution, di mana nanti pembuatan aplikasi kita adalah untuk solusi dari masalah yang ada. Nah, terus main goal. Goalnya nanti seperti apa? Teman-teman bisa lihat dulu problemnya. Kira-kira ketika saya ingin membuat aplikasi sebuah aplikasi untuk tur haji dan umroh, di situ ada problem apa? Ya, yang pertama misalnya adalah sulit untuk mendapatkan travel yang bisa dicicil. Nah, ini kalau kebetulan teman-teman ada yang bekerja di travel, nah mungkin ini benar nggak seperti itu. Jadi sulitnya untuk mendapatkan travel atau vendor penyedia layanan untuk tor haji dan umroh yang bisa dicicil. Kita masukkan di problem. Selanjutnya yang kedua apa ya? Ketika hendak umroh, pihak agensi atau pihak travel enggan membantu dalam pembuatan paspor. Nah, padahal paspor ini kan penting.
ketika digunakan untuk perjalanan ke luar negeri, baik itu umroh ya maupun travel. Nah, terus problemnya apa lagi? Ketika kita ingin melakukan tor haji maupun umroh yang customable itu sangat susah. Istilahnya apa? Customable ya. Misalnya kita ingin menentukan hotelnya, kita cari tempat tour yang menyediakan hotelnya yang berbintang, bintang 5, atau hotelnya yang dekat dengan Ka'bah. Itu fasilitas hotelnya yang ada ini. Ya. Terus jumlah hari. Ya, kita pengennya yang customable nih. Jumlah harinya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun misalnya. Ya. Jumlah hari dalam, kalau umroh kan biasanya ada ini ya, dalam melakukan wisata atau dalam wisata. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa juga membuat satu rancang seperti ini. Kasusnya bebas. Ya walaupun nanti yang kita praktekkan belum sesuai, tapi paling tidak teman-teman nanti bisa. Kalau misalnya nanti diminta untuk membuat sebuah sistem, kalau teman-teman nanti membuat sebuah aplikasi ya, itu harus paham dulu kira-kira problemnya apa sih, kok kita ingin bangun ya, walaupun kadang ada juga yang klien itu sifatnya wis mas penting jadi ya, biasanya untuk proyek-proyek negara kan seperti itu. Tapi enggak semua ya, problemnya di situ. Terus kita lihat dulu marketnya, kira-kira targetnya itu siapa. Targetnya adalah orang yang berumur di antara 15 sampai 22 tahun. Ya. Ini biasanya untuk anak muda yang hobi melakukan traveling ya, atau istilahnya trigger apa trigger. Terus yang kedua adalah orang dewasa tengah baya sampai umur 40. Biasanya untuk ini ya, 25 sampai 40 tahun. Ini biasanya untuk honeymoon. Honeymoon gimana tulisannya? Nah, untuk family trip. Haji dan umroh. Seperti ini ya. Jadi kita pastikan dulu kontennya. Kita pastikan dulu nanti kita mau membuat seperti apa. Biar nanti tidak tersesat dalam membangun sebuah aplikasi. Seperti itu. Sampai sini kira-kira paham atau bingung? Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Monggo, silahkan. Nanti teman-teman bisa membuat hal yang sama.
Ya ini saya hanya ngarang, sulit untuk ini maksudnya karena tidak langsung ya. Nanti mungkin teman-teman yang kerja di situ di Haji Umroh ya, atau ingin membuat satu sistem, satu aplikasi, nanti akan menemukan lebih banyak problem. Marketnya tetap di sini. Saya akhiri, selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.